masyarakat dalam kesadaran melestarikan budaya bangsa tampaknya makin hari makin terasa. Seperti narasumber saya pada episode kali ini yang pastinya akan membuat kita kagum dan yakin bahwa warisan leluhur kita tetap ada dan tak lekang oleh waktu. Pemirsa, saya Dila Fadiala, kita berjumpa lagi dalam acara Temurun. Berkunjung ke sebuah kota yang masih kental akan budayanya, seakan membuat diri saya larut untuk memahami bahwa kita lahir di tanah yang sama, namun dengan tradisi yang berbeda. Kota Solo menyajikan ragam adat istiadat, busana, sajian kuliner khas, sampai keseniannya yang hingga detik ini selalu bisa menjadi magnet wisata budaya. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Jebres, Surakarta untuk menemui narasumber saya yang berprofesi sebagai dalang cilik. Wah, tentunya pemirsa penasaran dong tentang profesi ini. Siapakah dalang cilik tersebut dan mengapa ia mau melestarikan budaya bangsa? Saya akan mendatangi rumahnya untuk menanyakan semua keingintahuan saya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Temurun. Mungkin bagi sebagian besar orang, mengenal sosok dalang biasanya dilakukan oleh seorang pria. Padahal, dalang bisa dimainkan oleh para wanita di mana kebudayaan Jawa menjadi lebih fleksibel dan terbuka. Nah, sekarang saya sudah berada di depan rumah narasumber saya. Mau tahu bagaimana keseruannya? Ikutin terus. Permisi Bapak, mari, mau mengganggu waktunya. Boleh nggak nih tanya-tanya tentang apa? Silakan, enggak apa-apa. Boleh ya? Siap, ya. Silakan duduk. Oh iya, makasih Pak. Oh ya, kalau boleh tahu panggilannya Kanastren ini siapa Pak? Biasanya Cacen ya. Oh Cacen ya. Cacen. Nah dengar-dengar nih si Cacen kan katanya berprofesi sebagai dalang cilik. Itu luar biasa banget loh, jarang banget tuh anak-anak zaman sekarang ya kan jadi dalang. Boleh ceritain nggak sih Pak umur berapa sih si Cacen menekuni dalang cilik itu? Oh ya, Cacen itu mulai belajar dalang itu TK. Kemudian lulus TK masuk SD itu sudah pentas yang pertama. Pentas pertama dilihat orang banyak, itu pentas pertama pada waktu itu. Kemudian pengaruhnya apa namanya? Penyebabnya banyak sekali karena satu memang keluarga saya keluarga dalang. Jadi genetikanya turun ke Cacen itu kuat sekali seperti itu. Kemudian emang apa si Cacen ini emang seneng dengan dalang ya? Iya. Jadi bukan apa motivasinya memang dari dia sendiri? Iya. Ketika itu kan kakaknya yang laki-laki itu dalang juga lah. Ketika kakaknya dalang itu dianya sering lihat terus seneng lah, seneng itu terus wayang seperti itu. Terus saya kan juga saya mau anak ini berarti juga. Terus akhirnya tak tawari, kamu mau dalang nggak seperti itu. Terus, mau Pak, itu terus saya ajari seperti itu. Oh ya Pak, kira-kira saya kan penasaran banget nih dengan profesi Cacen sebagai dalang cilik. Boleh nggak sih saya lebih tahu, mungkin ditunjukin koleksi-koleksinya, karakter favorit saat dalang, atau mungkin penghargaan-penghargaan yang pernah Cacen dapatkan, mungkin bisa nggak Pak? Oh, dengan senang biar hati sekalian saya tunjukin juga ke pemirsa semua di dalam tokoh-tokoh wayangnya banyak di dalam. Oh iya, boleh Pak. Sertifikat sama tropi-tropinya. Iya, boleh banget Pak.
Ada rasa haru dan bangga menjadi satu yang membuat saya sadar bahwa generasi penerus kita harus selalu dikenalkan budaya asli bangsa. Saya takjub ketika melihat kepiawaian Kanastren menjalankan perannya sebagai dalang. Wah, ini jadi apa nih Pak? Koleksinya Cacen ya? Ya, ini wayang-wayang koleksinya Cacen. Kebetulan ini juga buatan saya sendiri juga. Oh, buatan Bapak sendiri ini juga? Satu kotak penuh ini lah. Ini apa? Berbagai tokoh wayang yang nanti yang biasanya untuk latihan dan untuk pentas Cacen. Gitu. Oh, jadi semuanya Bapak yang buat, terus Iya. Cacen tinggal mainkan Iya. gitu ya? Iya. Iya. Wah, seru. Nanti boleh dong tanya-tanya lebih lanjut sama Cacen Iya, ya? Oke. Boleh ya? Ya. Kebetulan ini saya mau siap-siap dulu beres-beres di biasanya di ruang untuk latihan Cacen. Jadi silahkan. Oh, iya, iya, boleh, boleh, tanya Pak. aja sama Cacen, saya tak permisi dulu. Siap, ya, makasih ya Iya, Pak. iya, Iya. iya. Oke, Cacen, boleh nih tanya-tanya lebih lanjut ya. Soalnya penasaran nih dari tadi saya tuh. Kan tadi udah tanya-tanya Bapak tentang usia berapa tadi awalnya tadi? Usia 6 tahun. Usia 6 tahun Iya. sudah mulai dalang ya? Iya. Itu emang karena kesenangan sendiri tadi Bapak bilang ya? Iya. Nah terus kan dilihat di sini tadi Bapak buat sendiri. Terus mau tanya dong, pasti hafal kan tentang perwayangan ya kan? Ini yang Ibu Sri Kandi. Ini istrinya Raden Janaka juga. oh berarti semua karakter di sini Cacen hafal ya? Hafal ya? Coba kira-kira ada berapa karakter sih perwayangan gitu? Seribuan mungkin. Seribuan mungkin ya? Iya. Terus semua Cacen hafal? Enggak semua, karena enggak semua itu baku gitu loh. Ada nggak sih yang Cacen paling suka tokoh pewayangan gitu? Kalau yang paling suka, saya suka Sri Kandi. Sri Kandi, alasannya kenapa? Ini Sri Karena- Kandi ya? Iya, iya. Coba dijelasin Sri kenapa. Kandi itu seorang wanita yang pemberani gitu loh. Iya. Jujur, pemberani gitu, suka menolong. Terus selain itu, apa sih yang ngebuat suka lagi sama Sri Kandi? Ini kan padahal juga, kalau saya sih ngeliatnya ini sama loh, Chan. Ternyata berbeda ya. Beda. Apa sih yang ngebuat kamu seneng banget sama, mungkin sering juga memainkan tokoh Sri Kandi ya? Untuk Iya. dalam Sri Kandi. Suka? Suka. Oke, terus selain karakter nih, saya juga mau tanya-tanya tentang persiapan kamu mungkin pas selama pertunjukan atau apa dalang kayak gitu. Boleh dong ya? Iya. Nanti jelasin ke pemirsa semua bagaimana sih seorang Cacen si dalang cilik ini mempersiapkan pertunjukan sebelum dalang itu apa aja? Cerita tadi mana sih yang lebih kamu suka? Mahabharata. Alasannya kenapa tuh? Kalau misalnya Ramayana itu kan kisahnya Rama Sinta. Itu tuh kayak kisah percintaan gitu loh. Cintaan ya? Jadinya Kenapa? nggak cocok sama usiaku. Oh karena belum cocok dengan usia. Iya. Nah kalau Mahabharata? Kalau Mahabharata itu kan banyak banget dramanya gitu. Sedih-sedih banget, sungguh banget. Jadi lihat atau dengar itu tadi gregetan gitu loh. Dan pengen menyampaikan itu kepada penonton ya? Iya. Karena lebih ya dapat aja mungkin Iya, feel-nya ya. iya. Wah keren-keren. Oh ya ngomong-ngomong penasaran nih dari tadi. Ini tuh banyak banget loh pialanya. Boleh nggak sih dijelasin yuk? Kita Oke. pindah ke mungkin sini. Wah ini banyak banget. Ini semua piala Cacen ya? Enggak. Ini pialaku sama kakakku. Mas Oh sama Diki. kakak juga. Ya. Tapi boleh dong tunjukin ke pemirsa mana sih piala pertama waktu Cacen menang lomba dalang. Coba yang mana? Soalnya banyak banget nih. Yang ini. Yang ini? Iya. Ini sorry ya dilihat. Iya, iya. Gak apa-apa. Ini tahun Boleh. 2016. Iya. Berarti 4 tahun yang lalu ya. Iya. 4 tahun yang lalu. Ini
Waktu itu ingat nggak menceritakan apa waktu dalang? Itu lakonnya Sri Kandi Mustaka ini tadi. Oh, Sri Kandi Mustaka Iya. ini tadi ya. Itu dalam rangka apa sih namanya? Ulang tahunnya UNJ gitu loh. Oh, berarti di Jogja ya? Iya, Terus ada lagi dalang. Berarti ini yang pertama ya? iya Tahun pertama. 2016. Terus yang mana lagi, Chan? Aduh, sorry. Terus banyak banget nih kayaknya. Banyak banget pialanya tuh. Kecil-kecil cabai rawit kan berani. Jadi semua piala diborong. Terus mana lagi? Yang paling- dalang juga. Yang paling berkesan deh. Mana sih? yang ini. Pertunjukan kenapa? Kenapa tuh paling berkesan? Karena- Ini pialanya juga paling beda sih emang. Itu pas lomba di Festival Dalang Cilik tahun 2018 di tingkat nasional di Jakarta. Oh, di Jakarta. Wow, kenapa tuh? Paling berkesan. Karena itu tuh gimana ya? Saya itu kan pas lomba itu, musuh-musuhku itu tuh bener-bener bagus-bagus banget gitu loh. Terus Oh, karena Ya. emang awalnya ngerasa ya biasa minder ya. Iya, minder. Tapi akhirnya menang juga. Iya kan? Terus ada nggak pengalaman yang mungkin nggak di Jakarta tapi di luar Pulau Jawa gitu, di mana? ada di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Sampai Sumatera Barat pernah? Iya. Oh, dalam rangka apa tuh? Lomba Itu- juga kah? Enggak, itu dalam rangka Fewanusa, Fewanusa tuh festival ya? Festival Wayang Festival. Nusantara. Itu juga kamu menampilkan apa tuh di situ? Ya sering ada Mustaka ini juga. Sama, berarti itu Iya. cerita favorit kamu ya? Iya, favorit. Wah, keren-keren. Berarti selain piala di sini, terus juga kamu banyak ikut festival, terus juga apa sih ini piagam penghargaan? Ini juga kamu semua nih dapat nih. Enggak, itu yang kakak, ini yang aku. Ini yang di Jakarta itu kan kakak juga dapat toh. Oh, jadi waktu itu ikut Iya. sama kakak. Kakak yang 2011, aku yang 2018. Oh, 2018. Ini yang di Jakarta juga? Ya, itu juga di Jakarta. Oh, ini juga di Jakarta. Ya, itu satu festival datang sama kakak. Nah, kan pasti pemirsa penasaran nih habis ini bagaimana sih dia bisa bercerita atau mungkin nunjukin ke pemirsa cara Cacen berdalang gitu. Boleh dong habis ini diajak ke tempat latihannya biasa Cacen. Oh, boleh-boleh ada di atas toh. Di atas ya? Iya. Boleh banget nggak kalau ditunjukin ke pemirsa? Boleh silakan. Boleh ya? Iya. Oke, kalau gitu. Jadi Mbak, tempat saya dalam. Wah, keren banget. Permisi, Pak. Mari, Pak. Boleh ya ikut gabung lagi? Mari, moga. Iya, Silakan. permisi, Pak. Saya takjub loh, Pak. Ini tempatnya lengkap banget kayak beneran pertunjukan ya, Pak? Ya, begitu loh, Mbak. Meskipun ini hanya minimalis karena kan ya tempatnya juga. Minimalis Iya. aja kayak gini ya. Ini biasa tempatnya Cacen untuk latihan Ya, ya? untuk latihan kalau sebelum pentas atau sebelum ikut festival biasanya latihan di sini. Latihannya di sini. Iya. Boleh dijelasin nggak sih, Pak? Ini ada apa aja tuh, Pak? Saya lihat besar iya. banget gitu kan. Ya, untuk perlengkapan pentas wayang ya ini ada geber, kelir atau layar ini, kemudian ada ketepoknya, ketepok pisang, kemudian ini ada kotak wayang, ada keprak, kemudian cempolor wayangnya juga, gamelan dan sebagainya. Ini Gamelan. perlengkapannya. Oh, jadi biasa latihan di sini ya. Iya. Kalau itu sendiri apa, Pak? Yang tadi, Ini Pak, namanya? keprak namanya, keprak. 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 Buat Ya, apa tuh, Pak? keprak. Untuk mengiringi gerakan wayang, jadi biar mantap gitu. Nggih. Oh Nggih. gitu. Ya. Nah, kira-kira ini Bapak sejak kapan sih menjadi dalang sebelum mengajari siapa Cacen? Cacen. Heeh. Oh, iya. Memang Mbak, saya kan memang ya bapak saya juga dalang, keluarga saya dalang. Dari saya udah kecil itu ya memang Oh, sudah dari diajar. kecil juga Iya, sudah jadi diajari dalang sama ya? bapak saya. Jadi saya pertama dalang itu ingat saya kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Iya, udah Tapi dalang, duluan iya. Cacen Iya, ya? duluan. Itu gimana, Pak? Boleh diceritain lebih jelasnya nggak? Iya, karena memang kami keturunan dalang dari bahkan bapak saya punya catatan bahwa bapak saya itu keturunan dalang dari dalang Mataram, namanya dalang Anjang Mas, itu dalang Keraton Mataram, itu keturunan yang ke-15 itu bapak saya. Karena kan turun dalang itu biasanya diambil dari patrilineal, dari ayah, dari
ayah, kemudian pokoknya yang keturunan laki-laki itu semua ada di dalam. Jadi dalam. Ya, bapak saya itu keturunan yang ke-15, kemudian saya 16 gitu. Terus kemudian turun ke anak saya 2, itu Diki sama Cacat ini. Kemudian saya ajarin juga dalang biar meneruskan riwayatnya atau sejarahnya nenek moyang saya. Nenek gitu. moyang juga. Karena seru banget satu keluarga ternyata dalang ya kan. Terus kalau di awal cerita tadi kan si Cacan waktu itu ikut kelas 1 SD ya? 1 SD itu Bapak ajarkan secara langsung ya? Iya. Itu awal mulanya gimana sih Pak? Kan tadi cuman sekilas saja nih pertanyaannya. Nah saya Nah untuk kedepannya nih harapannya Bapak sendiri untuk putri Bapak nih apa sih? Karena kan kalau untuk anak laki-laki kan pasti ya penerus dalang gitu kan. Kalau anak perempuan sendiri Pak bagaimana tuh harapan Bapak? Harapan saya minimal itu kan Cacan bisa melestarikan kebudayaan Jawa, kebudayaan nenek moyang yang memang adiluhung. Jadi tidak harus berproses dalam, tidak harus, tapi minimal kan kalau itu bisa punya keterampilan itu kan besok kalau punya anak bisa diturunkan lagi, bisa diajarkan lagi atau yang lain, atau mungkin bisa jadi guru atau mengajar. Keinginan saya seperti itu. Jadi tidak harus hati dalang, tidak harus. Itu memang kalau besok sudah dewasa tentunya kan dia punya pemilihan tersendiri, punya keinginan sendiri. Saya harus jadi apa, itu kan punya kematapan tersendiri. Tetapi karena itu nilai plus, berarti kan ada ada sesuatu yang memang bisa diandalkan atau bisa untuk bergaul ataupun serawung dengan orang lain ya Pak. Biar lebih banyak temannya, banyak saudaranya lewat jalur kesenian dalang itu. Memang bukan hal yang mudah dan pasti membutuhkan proses agar budaya temurun ini tetap bertahan tak lekang oleh zaman. Saya yakin jika ada kesadaran diri untuk mewariskannya ke anak cucu kita, pasti akan ada hasilnya tanpa kita duga. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Bapak Muryadi. Semua anggota keluarga, mulai dari suami istri serta anak-anaknya, seakan sudah mengerti porsi masing-masing dalam berkreasi.
Bapak Muryadi dan anak pertama piawai memainkan musik karawitan. Sang istri bisa menyinden untuk mengiringi proses mendalang, serta kanestren yang berani berekspresi sebagai satu kelengkapan. Jika semua proses mewariskan budaya bangsa bisa akan terus seperti ini, saya yakin setiap dari diri kita tak akan pernah lupa dari mana kita bermula. Pemirsa, ada kalanya kita harus menengok ke belakang supaya kita lebih percaya diri melangkah ke depan. Sejarah dan budaya harus selalu menjadi wawasan karena identitas bangsa adalah simbol kita kuat dan berdiri hingga saat ini. Saya Dila Fadiela undur diri, saksikan di episode selanjutnya hanya di Temurun. Seni menyatukan. Saya Irfan Hakim Bonteng. Hanya di The Drum Show. Dangdut Akademi Asia Dia. The real voice of Asia. Warga emang bener-bener dah. Giliran joget-joget, nari-nari, pada ngumpul semua. Giliran pada bisa di masjid, susah amat pada ngumpul. Ajarin dong bang, jurus suling mautnya. Lu ngapain lu? Kagak ngumpul dah lu. Ini Andit singin gua tadi. Gua Andit. Wujudkan bersama IndiHome. Kemana lu? Ojek. Ya Allah, kalau kau memang sudah tidak suka dengan hidupku, mengapa kau tidak masukkan saja aku ke dalam surgamu? 700 tahun sudah kita menunggu darah suci. Gadis pemilik darah suci itu terlahir di daerah ini. Aku sudah menemukannya. Coba aja kalau ibu bisa cari duit banyak. Dari dulu tuh aku malu. Uang sakuku pas-pasan. Aku nggak punya baju bagus. Aku nggak bisa beli apapun yang aku inginkan. Ini apaan nih? Ini kan deket naik gunung. Gua kan udah jas, gimana sih lu? Belum 1 jam, udah ketemu 3 kali. Jangan-jangan ini namanya jodoh nih. Aku cinta sama kamu. Aku juga suka sama kamu. Wujudkan bersama IndiHome. Warisan Nusantara ketiga versi ID-ku punya cerita kali ini adalah wayang kulit. Pasti Sobat ID-ku tahu kan wayang kulit itu apa? Wayang kulit adalah seni tradisional yang terutama berkembang di Pulau Jawa. Sedangkan secara umum nih Sobat ID-ku, wayang mengambil dari cerita naskah Mahabharata dan Ramayana. Dan lagi-lagi pertunjukan wayang kulit ini telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 Oktober 2003 lalu Sobat ID-ku. Selain masyarakat Indonesia,